Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Zen dengan NIM 2019 0510119, kelas H Seminar Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 jurnal yang terkait dengan kerjasama ekonomi dan Indonesia dan Jepang yang disebut sebagai IJEPA. Yang pertama, dampak hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang sebelum dan sesudah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA yang ditulis oleh Rahmaniar Dwi Zulfira, jurnal JDEP volume 2 nomor 1 tahun 2019. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan sumber daya yang berbeda-beda dan seperti saling melengkapi. Ada banyak sekali hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah kerjasama antar dua negara, yaitu dengan kerjasama bilateral. Masing-masing negara memiliki tujuan dan maksudnya tersendiri berdasarkan kepentingan negara yang melakukan kerjasama tersebut. Salah satunya yaitu hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang dalam IJEPA. Salah satu tujuan IJEPA adalah untuk mempermudah perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Diharapkan rencana tarif IJEPA akan berdampak pada pertumbuhan ekspor dan impor dari kedua negara. Dalam kerangka skema tarif, IJEPA juga terdapat skema tarif USDFS atau User Specific Duty Free SIM, yaitu penurunan bea masuk hingga 0% khusus untuk perusahaan Jepang yang berada di Indonesia, yang sudah berbadan hukum. Dengan adanya skema tarif tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan investasi asing Indonesia asal Jepang. Dalam kegiatan perdagangan tersebut, nilai kurs juga berperan penting dalam membawa arus volume ekspor dan impor Indonesia dengan Jepang. Ketika nilai kurs rupiah terhadap dolar mengalami devaluasi, maka ekspor akan naik dikarenakan harga yang lebih murah di pasaran luar negeri. Jika digunakan dengan benar, IJEPA akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kedua negara. Ekspor Indonesia ke Jepang terus meningkat. Ekspor Indonesia ke Jepang menurun pada tahun pertama setelah pembentukan IJEPA, turun dari 27.743,9 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2008 menjadi 18.574,7 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2009. Hal ini disebabkan karena sistem IJEPA masih baru dan umum di kalangan pelaku ekonomi. Penggunaannya kurang optimal dalam melakukan kegiatan perdagangan dengan Jepang pada tahun tersebut. Terdapat hubungan yang signifikan antara IJEPA dan ekspor Indonesia ke Jepang. Namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ekspor Indonesia ke Jepang sebelum dan sesudah IJEPA. Hal ini dikarenakan masyarakat Jepang lebih cenderung menggunakan barang-barang industri lokal dari Jepang, sehingga memaksa mereka untuk merangkul produk Indonesia karena kualitas produk Jepang lebih tinggi dari produk Indonesia. Kemudian jurnal kedua yang berjudul Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Bilateral dengan Jepang dengan studi kasus Indonesia-Jepang Economic Partnership yang ditulis oleh Yusran Afifi dan Muhnizar Siagian dari jurnal volume nomor 3 nomor 1 tahun 2020. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa rakyatnya sejahtera. Berbagai cara harus dilakukan agar kepentingan nasional suatu negara dapat terpenuhi, termasuk dengan bantuan negara lain. Kerjasama bilateral dianggap sebagai pekerjaan yang saling menguntungkan dan efektif. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki hak untuk melaksanakan kerjasama dengan negara lain. Ekonomi bilateral yang pertama kali dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan negara Jepang. Kerjasama tersebut disingkat IJEPA. IJEPA sebagai perjanjian bilateral di bidang ekonomi Indonesia-Jepang bertujuan meningkatkan impor, ekspor, serta investasi di kedua negara. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan keuntungan yang adil dan seimbang bagi kedua negara dengan metode liberalisasi pasar, fasilitasi dan kerjasama pengembangan kapasitas yang ditempatkan sebagai bidang prioritas. Tujuan penerapan IJEPA adalah untuk memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang, terlebih dalam perdagangan dan investasi.
Tujuan dari kerjasama IJPA menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri adalah memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang, termasuk dalam kerjasama mengenai pengembangan kapasitas, liberalisasi, meningkatkan perdagangan dan investasi guna meningkatkan aliran barang lintas batas, investasi dan jasa tenaga kerja dan perdagangan. Kemudian General Review semestinya diadakan 5 tahun setelah dilaksanakannya perjanjian ini. Namun Jepang menunda pelaksanaan kegiatan ini sampai diubahnya peraturan Menteri Keuangan yang diklaim tidak sesuai dengan IJPA. Padahal sebelumnya Indonesia sudah menawarkan Jepang dan memberi sedikit usulan terkait peraturan ini sebelum diterbitkan. Indonesia masih mengejar kepentingannya untuk memenuhi perundingan ulang terkait tarif bea masuk dan tarif impor yang belum terlaksana secara efektif. Selain berkenaan tentang kepentingan nasional, Indonesia sebenarnya juga tidak menetapkan tujuan yang jelas akan capai dalam kerjasama ekonomi ini. Kegiatan impor, ekspor, dan investasi yang berlangsung memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari nilai perdagangan yang terus mengalami tren kenaikan. Meskipun menguntungkan, Indonesia harus terus bersikap tegas dalam melaksanakan perjanjian ini karena masih banyak kepentingan nasional dari kerjasama bilateral ini yang belum sepenuhnya tercapai. Kemudian dari jurnal yang ketiga yang berjudul Posisi Indonesia di Tengah Fenomena Korporasi Global dengan studi kasus relasi dengan Indonesia dan Toyota pasca kesepakatan IJPA yang ditulis oleh Aspin Nur Arifin Rifai dari jurnal Indonesian Perspective volume 2 nomor 2 yang diterbitkan di bulan Juli sampai Desember 2017. Kerjasama IJPA dipandang sebagai jalan menguatkan hubungan diplomatik antara kedua negara. Posisi Indonesia menaruh ketertarikan salah satunya di bidang industri otomotif. Akan tetapi, setelah penandatanganan kerjasama ini, Indonesia belum mendapatkan keuntungan dari harapan sebelumnya. Untuk melihat apakah Indonesia mampu berhasil mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan Toyota melalui IJPA, maka perlu untuk mengukur tingkat ketergantungan Indonesia ke Toyota. Alasannya ialah kondisi ketergantungan yang rendah maupun tinggi berimplikasi positif kepada penggapaian kepentingan Indonesia yang kemudian menjadi nilai tawar diplomasi selanjutnya. Banyaknya investasi Jepang pada sektor manufaktur dikhawatirkan Jepang akan menginvasi perekonomian Indonesia. Perlu diketahui, Jepang sendiri telah melakukan perpindahan modal yang sangat tinggi atau terkonsentrasi di Asia Tenggara. Hidetaka Yoshimatsu menilai tingginya FDI ke Asia Tenggara, salah satunya ke Indonesia, lambat laun memberi ketergantungan. Kesepakatan IJPA sebenarnya berdampak buruk bagi Indonesia, khususnya di sektor otomotif. IJPA yang salah satunya transfer teknologi belum diterapkan secara maksimal oleh Toyota di Indonesia. Transfer teknologi Toyota di Indonesia masih dalam bentuk transfer teknologi tingkat rendah. Nyatanya, tujuan IJPA menjadikan Indonesia sebagai hubungan pengembangan manufaktur sebagai motor penggerak pembangunan kapasitas industri untuk meningkatkan daya saing belum juga terwujud. Dari semua permasalahan tersebut, seharusnya Indonesia bebas dari belenggu ketergantungan yang ada. Indonesia seharusnya sudah mulai menentukan sikap terhadap kerjasama perdagangan ini. Seharusnya Kementerian Luar Negeri menjadi corong utama Indonesia untuk menerjemahkan kepentingan yang ada. Untuk menghindari persoalan kepentingan domestik yang kadang berbeda di setiap kementerian maupun lembaga eksekutif. Diplomasi ekonomi yang harus memberikan ownership yang lebih besar. Kemudian artikel keempat yang berjudul dampak penerapan IJPA terhadap nilai ekspor impor Indonesia yang ditulis oleh Jessica Ahmad Syakir Kurnia dari jurnal JDEP tahun 2019. Perekonomian di seluruh dunia semakin terintegrasi karena globalisasi, memudahkan perpindahan informasi, barang, dan jasa dari satu negara ke negara lain,
Inilah sebabnya mengapa perdagangan internasional memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia secara aktif mengembangkan sejumlah strategi diplomatik dan mengadopsi kebijakan perdagangan yang berorientasi ekspor melalui serangkaian perjanjian perdagangan bebas bilateral dan multilateral. Salah satunya adalah perjanjian ekonomi ICEPA ini. Namun bagi Indonesia sendiri, peningkatan ekspektasi keuntungan dari kegiatan ekspor produk-produk unggulan Indonesia ke Jepang seperti sumber daya alam, yaitu hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan di ICEPA, tidak membawa banyak manfaat. Sekalipun tidak dikenakan tarif bea masuk, tetapi tarif bukanlah satu-satunya hambatan ketika tarif. Karena ketika tarif sudah tidak ada, Jepang menggunakan sebuah standarisasi untuk mencegah banjirnya produk-produk Indonesia di dalam pasarnya. Setelah kesepakatan IJEPA, neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang juga dapat menunjukkan kerugian atau defisit. Hal ini dikarenakan rumusan kerjasama IJEPA belum disempurnakan dan pemerintah Indonesia belum memperhatikan bagaimana perbedaan tingkat ekonomi antara Indonesia dan Jepang akan mempengaruhi perkembangan impor dan ekspor. Kegagalan kerjasama IJEPA juga terungkap dalam laporan akhir analisis analisis tinjauan IJEPA oleh bidang perdagangan barang yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI. Laporan tersebut menyebutkan bahwa daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Jepang menurun. Daya saing Jepang menurun dan daya saing pasar Indonesia menurun. Kemudian problem dari artikel ini dari perjanjian IJEPA yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan Jepang ini, namun seharusnya menguntungkan kedua belah pihak, namun hanya Jepang yang diuntungkan dari perjanjian IJEPA ini. Hal ini dikarenakan masyarakat Jepang lebih cenderung menggunakan barang-barang industri lokal yang dari Jepang, sehingga mereka tidak perlu untuk merangkul produk Indonesia karena kualitas produk Jepang itu lebih tinggi daripada produk Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin membahas tentang bagaimana keberlanjutan dari kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang ini. Apakah Indonesia sudah memperoleh keuntungan dari kerjasama ini atau Jepang masih menjadi pihak yang diuntungkan? Sehingga saya sangat membutuhkan bimbingan dari Pak Takdir agar dapat menyelesaikan paper ini. Kemudian waktu yang diperlukan saya untuk menyelesaikan proposal ini, saya rasa saya akan membutuhkan 1 bulan untuk menyelesaikan proposal, dan untuk skripsi saya memperkirakan akan dapat menyelesaikan ini kurang lebih dalam 4 bulan. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.